Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar matematika dengan topik pembahasan persamaan garis lurus atau bisa disebut dengan PGL. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita yang 2 minggu yang lalu sudah belajar mengenai persamaan garis lurus terhadap gradiennya. Namun ada sedikit materi yang tertinggal, yaitu mengenai bagaimana suatu persamaan itu dikatakan dia PGL atau tidak. Dan kita belum tahu apa itu PGL. Nah, PGL itu adalah persamaan garis lurus. Itu merupakan persamaan aljabar yang mengandung satu atau dua variabel yang berpangkat satu. Jadi, apabila ada suatu persamaan, kalau dia tidak berpangkat dengan satu, maka persamaan itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Kenapa, Bu? Karena sudah dikatakan bahwasanya PGL itu ada dua variabel, ya, satu atau dua variabel yang dia memiliki pangkatnya satu. Kalau dia lebih dari satu, maka dia bukan merupakan PGL. Nah, ada contoh. Nah, lihat contoh ini. Manakah di antara persamaan di bawah ini yang termaksud PGL? Nah, ingat, PGL itu dia memiliki satu atau dua variabel yang dia berpangkat satu. Ya, boleh satu, boleh dua variabelnya. Jadi contoh yang pertama itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, lihat di sini ada dua variabel, X dan Y. Nah, lihat variabelnya berpangkat satu enggak? Ternyata berpangkat satu. Maka persamaan ini, persamaan X ditambah 2Y sama dengan 4, itu merupakan PGL atau merupakan persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya yang nomor 2, X kuadrat ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah X, lalu variabel yang kedua adalah Y. Oke, nah lihat perpangkatannya. Dia harus satu, tak boleh dia lebih dari satu. Lihat, rupanya variabel X ini dia berpangkat 2, ya kan? Sehingga persamaan ini bukan merupakan PGL. Bukan PGL. Bisa? Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3. Ada persamaan X sama dengan negatif 2Y. Nah, lihat ada dua variabel. Walaupun di sini dia sama dengan, kalaulah seperti ini, dia variabelnya ada dua dan dia memiliki perpangkatan satu, maka persamaan ini merupakan PGL juga. Bisa? Nah, contoh lain misalkan X sama dengan 3. Nah, ini merupakan PGL juga. Kenapa, Bu? Karena dia mengandung satu variabel dan variabelnya ini berpangkat 1. Walaupun dia tidak 2, dia tetap PGL ini. Kan dikatakan 1 atau 2. Ya, dengan variabel yang berpangkatan dengan 1. Nah, selanjutnya, sudah tahu kita PGL itu bagaimana? Kita akan melihat bagaimana suatu persamaan itu mau kita buat ke dalam grafik PGL-nya. Dengan catatan ada 3 langkah-langkah menentukan atau menggambarkan suatu grafik PGL. Yang pertama, persamaan itu dibuat Y-nya itu sama dengan 0. Sudah kita buat Y-nya sama dengan 0, maka kita buat X-nya sama dengan 0. Nah, sudah kita buat X-nya sama dengan 0, dapatlah nanti suatu titik, maka kita gambarkanlah titik dalam bidang kartesius, lalu kita hubungkan kedua titik itu. Nah, kedua titik itu, itulah yang disebut dengan garis lurusnya.
Bisa. Yang pertama, langkah yang pertama membuat grafik itu adalah Y-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita buat X-nya sama dengan 0. Lalu dari kedua ini nanti terdapatlah 2 titik. Nah, 2 titik itu kita hubungkan. Nah, kedua titik itu terdapatlah garis lurusnya. Paham? Nah, untuk memudah bagaimana dia dikatakan garis lurusnya terhadap grafik, kita ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Ya. 2X ditambah 4. Maka untuk yang nomor 1, persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Langkah pertama katanya adalah kita membuat Y-nya sama dengan 0. Nah, maka Y-nya ini kita ganti dengan 0. Persamaannya adalah tadi Y sama dengan 2X ditambah 4. Ya, maka 0 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, yang dia mengandung variabel letakkan di sebelah kiri. Nah, kalau kita pindahkan 2X-nya ini ke sebelah kiri, maka dia menjadi negatif 2X. Sama dengan 4, 4-nya kan tetap. Ini pindah kemari 0-nya, kurang 0. Maka negatif 2X sama dengan 4, ya kan? 4 dikurang 0. Sehingga X sama dengan 4 per negatif 2. Sudah? Nah, 4 dibagi negatif 2, itu hasilnya adalah X sama dengan negatif 2. Maka didapatlah titik yang pertama itu adalah negatif 2,0. Ya. Selanjutnya, untuk X sama dengan 0, persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 4, maka Y sama dengan 2 dikali 0. X-nya kita ganti dengan 0, ditambah dengan 4. Maka Y sama dengan 2 dikali 0, 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 0 ditambah 4, 4. Maka didapatlah titiknya itu adalah 0,4. Bisa? Nah, sehingga menggambarkannya itu kan ada 2 titiknya. Yang titik yang pertama itu adalah negatif 2,0. Berarti negatif 2,0. Berarti dari sini. Sudah? Lalu titik selanjutnya adalah 0,4. Ya, 0,4 berarti dari sini. Nah, sudah dapat kedua titiknya, lalu kita hubungkan. Kita hubungkan. Maka ini untuk garis lurus pada persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Bisa, Nana? Oke, untuk contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, persamaannya adalah 3X dikurang Y sama dengan 3. Langkah pertama itu adalah kita buat si Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti persamaannya 3X dikurang Y sama dengan 3. Maka 3X dikurang 0 sama dengan 3. Ya, 3X dikurang 0 itu hasilnya adalah 3X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 dibagi 3. Sehingga X-nya sama dengan 1. Maka didapatlah titiknya itu adalah 1,0. Untuk titik yang pertama. Selanjutnya, ketika X-nya sama dengan 0. Ya, ketika X-nya sama dengan 0, maka 3X dikurang Y sama dengan 3. 3 dikali 0 dikurang Y sama dengan 3. Maka ini hasilnya adalah 0 kan? 3 kali 0 dikurang Y sama dengan 3. Sehingga Y sama dengan 3. Negatif Y sama dengan 3, maka Y sama dengan negatif 3. Bisa?
Maka didapatlah titiknya itu adalah 0,-3. Sudah? Nah, udah dapat dua titiknya, sehingga kita buat ke dalam bentuk garis lurus pada bidang kartesius. Yang pertama adalah 1,0, berarti dia di sini. Ya, 1,0. Lalu 0,-3, dia di sini. Sudah dapat dua titiknya, lalu kita buat garis. Kita hubungkan kedua titiknya. Maka ini merupakan garis 3x dikurang y sama dengan 3. Bisa? Baik. Materi selanjutnya itu adalah hubungan antar gradien. Nah, gradien kita sudah tahu bahwasanya gradien itu adalah garis kemiringan dari suatu garis lurus. Nah, mencari gradien udah saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah, gradien ini ada dua macamnya. Yang pertama itu adalah dua garis yang sejajar, lalu yang kedua itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Jadi, kalaulah misalkan dua garis yang sejajar, itu rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Berarti, kalau kita mencari suatu gradien pada suatu garis, garisnya itu merupakan M1-nya, dia juga dikatakan gradien pada garis yang satunya, maka dia M1 sama dengan M2. Tetapi kalau pada dua garis yang saling tegak lurus, itu dia berbeda. Dia rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, maka didapatlah M1-nya, kita cari M2-nya berapa kalau dia tegak lurus, tapi kalau dia sejajar dia sama. Nah, supaya memahaminya kita ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah diketahui garis G memiliki persamaan Y sama dengan 2X ditambah 7. Jika ada garis L yang tegak lurus garis G, maka gradien dari L-nya berapa? Nah, sehingga kalau soalnya seperti ini, kita carilah nilai M2-nya. Karena dia ada dua garis, ya. Nah, langkah pertama itu adalah kita buat dulu garisnya itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 7. Nah, kalau Y sama dengan 2X ditambah 7, maka gradiennya itu merupakan koefisien dari si X, ya kan? M-nya. Nah, kalau kurang paham, lupa dengan mencari gradien bagaimana, lihat di materi yang semalam. Ya, ini gradiennya 2. Sudah? Ini merupakan gradien dari si G. Si G. Ini M1-nya. Nah, kan ini maka gradien garis L. Berarti yang dicari itu adalah M2-nya. Yang ditanya itu adalah M2-nya. Ini berapa? Nah, karena dia tegak lurus, nanti kalimatnya adalah tegak lurus kan? Maka kita pakai yang ini. M1 dikali M2. Ya kan? Bu, ini kenapa Bu gradiennya bisa M1-nya sama dengan 2? Rumus mencari gradien dalam bentuk yang Y sama dengan MX ditambah 7, itu kan dia koefisien dari variabel X itu merupakan gradiennya. Bisa? Jadi, kalau ada suatu persamaan seperti ini, Y sama dengan 2X ditambah 7, maka gradiennya itu adalah si 2. 2 ini merupakan koefisien dari si X. Sudah? Dapatlah M1-nya. Nah, maka, kan karena kita tegak lurus, maka ini 2 dikali M2 sama dengan -1. Dah? Sehingga 2 dikali M2, 2M2. Ya, sama dengan -1. Maka M2 sama dengan -1/2. Maka inilah gradiennya. Sudah seperti itu aja. Lihat bagaimana bentuk dari garisnya, persamaan garisnya. Kalau kan mencari gradien itu ada 3, ya. Ingat lagi, dilihat lagi videonya yang sebelum-sebelumnya. Kalau udah dapatlah gradiennya,
lihat dia terhadap tegak lurus atau sejajar. Kalau dia tegak lurus kayak gini kita cari, tapi kalau dia sejajar seperti ini saja. Nih, kalau dia sejajar, lihat contoh yang nomor 2. Gradien garis yang sejajar dengan garis 3x sama dengan negatif 2y ditambah 7. Berarti persamaannya ini itu kita ubah bisa kalau berdasarkan bentuk dari mencari gradien. Kalau kalian bingung, maka ini kan dia 3x pindah kemari jadi tambah 2y dikurang 7 sama dengan 0. Kalau mau mencari gradiennya berarti kan M sama dengan min A per B. Min A berarti M sama dengan min A-nya berapa? 3 per B kita berapa? 2. Maka M satunya sama dengan 3 per 2. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Maka 3 per 2 itu, karena M1 nya 3 per 2, maka M2 nya juga 3 per 2. Atau bisa dibuat gini, M2 sama dengan 3 per 2. Boleh? Bisa anak-anak? Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama saya. Dan untuk hari ini, materinya sampai sini dulu. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.